Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketika kita berbicara mengenai dinul Islam, berbicara mengenai agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian pencipta langit dan bumi, itu tidak serta-merta datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lebih dulu. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi yang diutus setelah nabi-nabi datang kepada Bani Israel. Dan sebelum datang nabi-nabi kepada Bani Israel, terlebih dahulu pencipta langit dan bumi ini itu mengutus bapak para nabi. Umat Islam menyebutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Israel menyebutnya Abraham. Dan yang perlu dipahami di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Bani Israel pada masanya. Ya Bani Israel. Ini seruan Allah selalu kepada Bani Israel. Bani Batak tidak pernah diseru. Bani Bugis, Bani Jawa, Bani Madura, Makassar, Toraja, Manado itu nggak pernah disebut. Karena pencipta langit dan bumi menyebut Bani di luar Bani Israel itu melalui satu pemimpin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah kemudian menyeru kepada kita orang Indonesia melalui seruannya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas. Di kitabnya orang Yahudi, kita orang Indonesia di luar Yahudi itu tidak diseru. Yang dipanggil hanya Bani Israel dan Bani Yehuda. Tapi ketika sang penghibur itu datang, kita yang tak ada nabi diutus sebelumnya, seketika dipanggil oleh pencipta kita, ya ayyuhan nas. Kalau di dalam Al-Quran yang dipanggil ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Takutlah kepada Allah, perintah Allahnya. Takutlah kamu kemudian. Pada hari tidak ada seorang pun dapat menggantikan orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna lagi, dan mereka tidak akan ditolong. Takutlah kepada hari tersebut. Apa itu? Hari kiamat. Dan lalu kemudian Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah, kalimah, aturan. Lalu Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Lalu Allah berfirman kepadanya, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim pun menjawab firman Allah, wa min zurriyati, dan juga keturunanku, anak cucuku, wahai Tuhanku. Allah pun membalas, la yanalu ahdiz zalimin. Benar, aku akan menjadikan kemudian keturunanmu sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, kecuali la ahdiz zalimin, mereka tidak akan menerima janji-janjiku sebabkan karena mereka adalah orang zalim. Kenapa zalim? Kenapa zalim? Karena membenci ajaran Nabi Ibrahim. Kenapa zalim? Karena memperbodoh diri. Nabi Ibrahim itu diberi berkah oleh Allah. Lalu Allah mengatakan orang di dunia akan mendapatkan berkat karena namamu. Engkau akan memberikan berkah, engkau akan menyebarkan berkat di atas muka bumi ini karena namamu, karena keturunanmu. Alhasil
orang Indonesia kemudian mendapat berkah dari Allah melalui keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, melalui keturunannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba saudara-saudara penikmat dialog apologet, kita lihat di dalam Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu manusia akan mendapatkan berkat. Nah, implementasi kemudian daripada siapa mereka yang memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, di atas muka bumi ini, ketika Indonesia didirikan kemudian, Indonesia penduduknya mayoritas melakukan pemberkatan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Adinda Yoga, Banjai, Adinda Nora, yang tadinya kemudian tidak pernah melakukan pemberkatan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu mereka adik-adik kita ini mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seketika mereka mendirikan salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Seketika mereka yang tadinya mengutuk Nabi Ibrahim beralih melakukan pemberkatan kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Keturunannya kelak, keturunannya Dinda Yoga, keturunannya Banje, keturunannya Dinda Nora, anaknya kemudian juga akan melakukan pemberkatan yang sama. Apa janji Allah kemudian? Wahai Abraham, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau. Ini yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, seirama dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang saya katakan tadi. Bagaimana Allah kemudian memberikan pemberkatan kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci ajaran Ibrahim, membenci sunnat, membenci tauhid satu Tuhan, membenci kurban hewan, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Mari kita buktikan, apakah mereka memperbodoh diri? Coba tanya, Tuhanmu berapa? Siji, satu. Namanya bingung. Tuhanmu yang satu ini namanya siapa? Mau nyebut ini, yang dua komplain nanti. Mau nyebut yang satu curiga, yang duanya marah. Mau sebut yang satu, yang lainnya juga nanti protes. Tapi tetap aja disebutnya satu. Ditanya yang mana satu itu? Yang mana yang satu Tuhanmu? Yang satu itu yang mana? Yang mana? Berat diucapkan, berat. Maka untuk mengatakan satu padahal tiga, muncullah konsep apa itu? Trinitas, Tritunggal. Kenapa? Karena memaksakan sesuatu yang tiga menjadi satu. Ini yang dikatakan Al-Quran. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Orang yang membenci ajaran Ibrahim hanya orang yang memperbodoh dirinya. Coba tanya, Tuhanmu berapa? Satu. Namanya siapa? Bapak, anak, roh. Namanya siapa? Yahweh. Yang satu tadi anak namanya siapa? Yesus. Yang satu lagi siapa? Roh Kudus. Berapa itu? Satu. Bodoh kan? Iya kan? Memperbodoh, zalim. Karena tiga dibilang satu.
Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang membenci ajaran Ibrahim? Bahlul. Makan 3, bayar 1. Ini piston hebat, pintar beliau di bawah ini. Gitu teman-teman. Jadi sunat itu adalah tanda berkat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang melakukan ajaran sunat, berarti dia mengikuti berkat tersebut. Itu dalil. Makanya di dalam Islam dikatakan fitrah. Fitrah itu apa? Suci. Suci itu berlaku bagi orang yang bersunat. Ini ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fitrah itu 1, sunat kulub. Nah, kalau tidak sunat kulub mau kemana? Orang yang tidak sunat kulub itu orang yang tidak suci, orang yang tidak kudus. Tanda-tanda pengikut daripada para nabi, tanda-tanda pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, periksa nonotnya. Kalau nonotnya bersunat, itu pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau nonotnya pakai payung, kok pakai payung, pakai helm, itu pengikut siapa? Nah ini adik-adik, alhamdulillah sekali lagi saya katakan, wa may yarghabu an millata Ibrahim, dan di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan kemudian untuk mengikat dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita harus berserah diri, isqala lahu rabbuhu aslim. Kita harus berserah diri. Perintah Allah sunat, serahkan diri kita untuk mengikuti perintah itu sunat. Toh tidak ada yang hilang, cuman kulupnya aja yang menutupi, kepalanya itu yang dihilangkan. Ya kan? Itu perintah Allah. Maka kita harus mengikuti. Itu namanya kita adalah Muslim. Muslim itu berserah diri kepada perintah Tuhan. Jangan menentang firman Tuhan, jangan. Yang menentang firman Tuhan itu iblis. Sekali lagi, yang menentang firman Tuhan itu iblis. Firmannya datang kepada Bani Israel, firmannya datang kepada Bani Ismail, semuanya sunat. Tapi ada kemudian sekelompok orang yang memperbodoh diri untuk tidak mengikuti millah Abraham alaihissalam, millah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwasanya orang yang membenci sunat itu adalah orang yang memperbodoh diri. Nah itu jelas ya adik-adik sekalian, bahwa berbahagialah kita karena kita memberikan pemberkatan ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka keturunan kita juga akan melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah pun akan memberkati kita. Allah memberkati orang-orang yang memberkati Nabi Ibrahim, dan Allah mengutuk orang-orang yang mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, dari segi konsep bertuhan, dari segi ajaran, umat Islam melakukan pemberkatan kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, kita umat Islam adalah umat yang diberkati oleh Allah pencipta langit dan bumi. Sedangkan agama sebelumnya, agama Dinda Nora, kemudian Dinda J, dan juga Dinda Yoga, itu ajaran yang tidak melakukan pemberkatan kepada Nabi Abraham, bahkan cenderung di dunia apologet, orang-orang pembela kekristenan ini selalu mengatakan bahwa anak Nabi Ibrahim bernama Yismail ini itu anak haram, anak zina, anak yang tidak diinginkan, anak budak katanya. Sehingga dengan demikian mereka telah mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa saya katakan mereka mengutuk? Karena kalau Ismail anak haram, Ismail anak zina, berarti yang melakukan zina siapa? Siapa yang melakukan zina? Sehingga lahir Abraham. Apakah itu tidak mengutuk? Mengutuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kejadian 12:3, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Yang mengatakan Abraham berzina, itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Demikian sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan adik-adik kita ini bisa istiqomah. Amin.